Shalom Bapak Ibu. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Mohon izin. Iya. Oke. Iya. Selamat sore. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Kok nggak semangat ya Bapak Ibu ya? Nah, saya ingin di ibadah yang sore hari ini Bapak Ibu, tadi kebetulan kita sudah ketemu ya fotonya. Nanti saya akan kesaksian ya. Tapi sebelumnya kita buka yuk Matius ya, sebelumnya ya. Matius 6 ayat 22 Bapak Ibu. Silahkan yuk, sudah dapat? Matius 6 ayat 22 Bapak Ibu, sudah? Tadi lagunya yang WL-nya keren Pak ya. Cocok Pak dengan temanya sore hari ini ya. Kita lihat ya, Matius 6 ayat 22 boleh? Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, saya bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu, sebelum saya mau menjabarkan ini, saya ingin satu kesaksian. Mungkin dari tim multimedia bisa ditayangkan yang tadi saya titip satu slide foto. Ya, Bapak Ibu. Satu slide foto, mohon maaf. Iya, ini orang tua saya Bapak Ibu. Tadi pagi saya cerita, saya kesaksian. Tepatnya Desember, 31 Desember, ya, itu kan 2024 itu kan ada perayaan, kita kan pasti merayakan di sini. Oh ya, ibadah tahun baru, betul? Ya, saya juga. Ya, saya sekeluarga, kebetulan kami ini satu rumah dengan orang tua saya, dan kita punya apartemen gitu ya, untuk ya teman anak-anak saya bermain. Kebetulan waktu itu ada tamu dari Jakarta, tepatnya keponakan saya. Oke, kita ajak. Tanggal 31 Desember kita beribadah sampai kurang lebih jam 1 malam waktu itu ya. 1 pagi ding. Ya, 1 pagi. Kalau malam kan itu ya, 1 pagi subuh Bapak Ibu ya. Singkatnya, Januari tanggal 1 kan tahun baru Bapak Ibu. Iya. Pasti ibadah selesai malam, ya kan? Pagi ya. Itu terus kan pengennya tidur. Saya nggak bisa tidur. Bangun itu mulai jam 5 itu sudah bangun doa, sudah kebiasaan ya. Kemudian singkat cerita, saya ditelepon orang tua saya izin waktu itu meninggalkan rumah ke apartemen karena ada keponakan ya. Saya ajaklah gitu biar seneng gitu. Karena kita nggak ada agenda keluar kota Bapak Ibu. Singkat cerita, saya ditelepon orang tua saya itu pukul 9 pagi. Bayangkan, pukul 9 pagi. Mama saya telepon waktu itu, Bapak Ibu. Papamu ini kalau jalan sempoyongan. Terus kalau bicara, apa namanya ini Bapak Ibu? Pelo, sudah pelo waktu itu, pelo. Bayangan kita, ini kejadiannya jam berapa? Jangan lupa, kalau ada seperti itu, ya Bapak Ibu tanyakan, awal kejadiannya jam berapa? Karena batas waktu itu 6 jam. 6 jam ya Bapak Ibu. Singkat cerita, ya, ini posisi dibawa ke rumah sakit, ya, tempat kita bekerja, deket Kenjeran situ, ya. Nah, itu coba dilihat itu Bapak Ibu. Ini sudah nggak sadar, ngorok Bapak Ibu. Ya kan? Secara apa ya? Kalau dilihat secara mata, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Sudahlah, nggak ada harapan. Ya Pak ya. Ayo kita secara manusia. Kita sebagai dokter, dokter ayo nggak apa-apa bisa ditangani. Enggak Bapak Ibu, sama. Ingat, penyakit itu sama antara dokter dan non dokter. Paham ya Bapak Ibu ya? Dokter bisa kena stroke, bisa. Bisa kena sakit jantung, bisa. Teman saya meninggal barusan. Ya, spesialis jantung meninggal. Bapak Ibu. Iya, begitu. Nah, ini singkat cerita. Nah, bisa ditayangkan itu Pak, kembali ke slide. Nah, karena itu Bapak Ibu,
mata ini penting. Kalau mau dilihat secara mata, aduh, orang tua saya ini, mohon maaf, umurnya itu nggak mungkin lama. Iya kan? Kalau nggak akan lama, mohon maaf, saya nggak, bukan kita mau doakan sebagai anak kok kurang ajar doakan orang tua nggak sembuh, enggak. Tapi kalau secara kedokteran sulit, apalagi sudah pelo, wangel balik, betul? Iya toh? Apalagi jalannya nyeret, udah nggak bisa, jelas. Tapi saya hitung Bapak Ibu, 6 jam saya punya waktu itu sampai obat itu masuk. Ingat baik-baik. Ya, kalau sudah ada anak saudara, teman, ya, tetangga mungkin, kalau sudah seperti itu, hitung 6 jam. Ingat Bapak Ibu, hitung 6 jam waktunya. Ya. Nah, karena itu waktu secara iman kita melihat, waduh, secara mata itu ya Bapak Ibu ya, bisa naikin iman, bisa nurunin iman. Ayo, kita dalam posisi tuker-tukeran. Oke? Kalau Bapak Ibu dalam posisi saya, imannya turun apa naik? Loh enggak, ayo jujur saja Bapak Ibu. Walaupun kita dikatakan di gereja, oh ini hamba Tuhan melayani. Saya tanya sekarang, ini bisa imannya turun apa naik? Turun Bapak Ibu, turun drastis sampai diijek-ijek sampai paling bawah, udah. Ya enggak? Gitu kan? Sudah. Kalau orang Chinese itu, aduh ini percuma ini. Meyuyung. Wis gak ono gunane. Iya kan? Tapi kita itu berpengharapan Bapak Ibu. Udah, tenang. Saya sebagai hamba Tuhan otomatis harus bertindak di luar yang lainnya. Kenapa? Karena orang tua saya yang perempuan itu bingung. Nak, ini apa bapakmu? Itu yang mama saya. Ya semoga direkam, ini kejadian sungguhan. Ya nanti saya berikan ya, begitu. Adik saya langsung bilang, iki apa bapak? Bapak iki apa? Wis jerit jisik Bapak Ibu. Lah kita dituntut kan, sudah tinggi rohaninya dokter. Terpaksa kan kayak ketokannya harus kayak sok-sok rohani, ya enggak? Sok-sok rohani kan. Udahlah, tenang. Tuhan pasti jawab doa kita. Iman saya itu cuman gitu Bapak Ibu. Itu tadi Bapak Ibu ya. Kemudian kan dilakukan macem-macem ya, macem-macem. Sebelumnya belum masuk itu ditanya gini, mohon maaf ya, Bapak, iki wis jenenge, aku iki dokter ya, aku dokter, ya. Sik ditanya administrasi, Pak, pakainya apa? Umum, asuransi atau BPJS? Iya, saya bilang, sebetulnya saya mau jawab BPJS, kenapa? Bapak Yesus saja kita hanya berdoa, gitu Bapak. Ya kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi gak bisa dibayar kayak gitu Bapak Ibu, ya enggak gitu. Nah singkat cerita, ada asuransi, gak punya. Asuransinya cuma asuransi Yesus. Lah umur orang tua saya itu 70 tahun lebih Bapak Ibu. Asuransi mana yang mau nerima? Ada pegawai asuransi mungkin? Agennya asuransi enggak ada? Gak ada yang mau Bapak Ibu. Belas. Siapa yang mau nerima? Paling sebentar lagi langsung berangkat umur 70. Ya apa ya? Ya. Oke. Nah, saya balik lagi. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, ya. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Wedi Tuhan. Secara kasat mata kayak gini Tuhan. Wis ngorok iku wis wangel Bapak Ibu. Wangel, ngorok itu kan biasanya, waduh ini bahaya. Orang Chinese kan tahu ya, tante ya. Kalau orang misalnya orang nggak sadar, ngorokin nemen ya di rumah sakit itu wis antara hidup dan mati, betul ya tante? Kayak gitu. Singkat cerita, udahlah, jangan melihat mata, saya bilang gitu. Ya, kita harus doa bersepakat, saya bilang gitu Bapak Ibu. Ya, kita doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wih, banyak doanya. Belum sembuh. Belum sembuh, jam 9 pikir gak usah masuk obat Bapak Ibu. Iya. Ya udahlah, CT scan dulu aja. CT scan itu daerah yang sebelah mana nih? Kanan ya. Kanan, buntunya kanan. Karena dia belonya sebelah kiri. Iya. Jadi ingat ya, kalau otaknya mana yang buntu itu bersebelahan. Jadi mana sisi yang lemah
itu buntutnya di daerah itu. Paham ya Bapak Ibu? Iya. Singkat cerita dari CT scan, waduh buntu. Pak dokter, iya suster, kan susternya. Dokter umumnya takut Bapak Ibu, takut kelas. Biasa ya, kalau sudah spesialis, waduh spesialis ini ya. Jadi si ngomong itu susternya, iya suster, Pak dokter, ini obatnya itu, saya disenggol. Kenapa? Susternya itu sudah baik hati sama kita ya, karena tempat kerja. Entekin 16 sampai 17 juta loh Pak dokter. Ya wis lah, masuk noe. Butuhnya piro cc sus? Ya, wis lupa semua Bapak Ibu. Kalau kita sebagai seorang dokter panik, udah jenenge obat paracetamol untuk panas wis jendes lali Bapak Ibu. Panadol untuk mumet, iso panadol iso digawe sing lain Bapak Ibu. Iya enggak? Gitu. Ya. Nah, singkat cerita dimasukkan, kita itu hanya butuh 1/10-nya, hanya butuh sekitar 1 cc gak sampai 0,5 cc. Bayangin. Obat 1 vialnya itu berapa cc saya lupa ya. Tapi kita hanya butuh berapa cc? Masukin sedikit tok Pak dokter. Tapi harganya berapa? 16-17 juta. Iya, gaji 1 bulan deh. Gaji 1 bulan ya, gaji 1 bulan. Kita kan kerja, kalau kerja Bapak Ibu, itu dari pagi sampai malam. Iya, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam saya sama istri. Beneran ini. Itu yang terjadi. Kerjanya enggak banyak-banyak Bapak Ibu, cuman 7 hari seminggu. Ini tadi seharusnya istri praktek, saya bilang enggak usah, kamu ikut aku pelayanan saja. Gitu ya. Enggak usah gitu ya. Nah, kita lihat sekarang, nanti saya cerita kembali lagi ke orang tua saya. Lanjut Pak, slide. Nah, saya ingin tadi hidung dan mulut, nanti lihat yang rekaman pagi ya. Tapi saya ingin menekankan mata ini penting. Ya. Lanjut slide-nya. Kenapa mata ini penting? Yuk kita lihat. Kejahatan dari mata itu sudah mulai dari awal kejadian. Paham Bapak Ibu? Awal kejadian. Mulai dari kasus apa? Adam Hawa. Hawa melihat, oh buahnya bagus ya. Ya, buah apelnya bagus. Mungkin kayak enggak apel kayak kita punya itu, apel merah. Mungkin lebih baik lagi. Mungkin ya kayak berwarna kemas-kemasan, mungkin ya. Nanti kita tanya waktu kita di surga ya. Kok bisa Hawa lihat itu? Apelnya kayak apa? Kok keren gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah nih. Terus habis itu dia menyampaikan, Hawa, ini tuh ada buah bagus. Kena bujuk rayuan sama ular, ya enggak? Nah, terus dimakanlah sama Adam. Itu mulai kejatuhan demi kejatuhan. Kemudian keturunan Adam. Anda bisa lihat Bapak Ibu, bisa dilihat Kejadian 6 ayat 2. Ayo coba dilihat dulu sambil buka-buka Alkitab ya. Jangan nanti yang pinter nanti Pak Jo aja, jangan, kita harus tetap belajar sama Pak Jo ya. Gitu. Oke, saya baca ya. Maka anak-anak Allah melihat, anak-anak Allah. Ya enggak? Anak Allah ini itu diperkirakan bukan ya Bapak Ibu ya. Bukan terus mohon maaf. Karena ada beberapa kontroversi di sini yang mengatakan, oh ini malaikat yang jatuh. Oh bukan. Nah, ya, begitu. Ingat, malaikat itu tidak ada hawa nafsu seks. Ini ada hawa nafsu seks. Berarti ini diperkirakan adalah keturunan Set. Ya, ternyata melihat anak-anak perempuan itu cantik, padahal itu dilarang. Jadi dulu itu kan ada, oh ini keturunan Allah, keturunannya yang bukan, ya enggak. Kemudian ada beberapa yang melanggar, ya enggak. Itu mulai kejatuhan, dari mata mulai melakukan dosa. Terus lanjut, keturunan Nuh. Waktu itu Nuh lagi selesai dia berlayar, ya kan, kemudian ketemu daratan. Masih ingat kejadiannya? Terus mabuk, masih ingat enggak? Apa yang dilakukan Nuh? Telanjang. Anaknya melihat malah digembor-gemborkan. Bukankah orang Kristen kayak gini Bapak Ibu?
Kalau melihat ya banyak toh di antara orang-orang Kristen, lah ada anak Tuhan yang berhasil kemudian jatuh, apa yang dilakukan? Keplok-keplok dhisik. Kapokmu kapan, syukurmu kapan? Banyak. Enggak ada di sini, di luar kok Bapak Ibu. Aman kalau di sini ya. Begitu. Nah, ini juga Bapak Ibu. Melihat jelas bapaknya itu telanjang, harusnya diberi baju. Dia cerita ke Sem dan Yafet. Ya. Baru Sem dan Yafet melakukan hal yang positif, beda sifatnya sama Ham. Ya. Terus lagi Abram dan Sarai. Masih tahu Abram itu? Abram kan di tanah orang asing kan? Masih inget enggak? Tanah apa itu? Nanti dibaca ya Bapak Ibu. Oke? Nah, kemudian ditanya, itu istrimu bukan? Dijawab apa? Bukan. Makanya ya Bapak Ibu ya. Orang-orang kan akhirnya melihat, waduh ini kok cantik. Sang raja langsung terpikat. Ya Pak ya? Itu kan tidak boleh. Istri nggak diakui istri. Makanya kemarin waktu Valentine, sudahkah di antara Bapak Ibu bilang, istriku kamu cantik. Sudah nggak? Kalau belum disenggol-senggol. Senggol ya Bapak Ibu ya. Penting itu kita ngomong, kapankah di antara kita sering memuji istri? Kadang-kadang saya itu lupa memuji istri. Kamu kok cantik gitu ya. Terus kalau pagi itu dia bilang gini, aku cantik enggak gitu. Itu istri saya kayak gitu. Ya, cantik-cantik. Tapi dia hanya bilang gitu kalau nggak ada orang, aman gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Gitu. Oke. Lanjut. Nah, hal yang positif. Ketika Abraham dan Ishak, masih ingat enggak kejadiannya? Secara kasat mata, kalau dikorbankan anak-anak satu-satunya, anak ini satu-satunya, Bapak Ibu mau enggak punya anak satu-satunya dikorbankan? Secara mata, dapet wis suwe. Zaman dulu enggak ada bayi tabung Bapak Ibu, mohon maaf. Zaman dulu enggak ada bayi tabung. Ya, wis dapet uangel, mau diambil sama Tuhan. Tapi lihat Abraham. Dia mempunyai mata iman. Ya, kayak orang tua saya tadi, kita harus punya mata iman Bapak Ibu. Ya, walaupun kayak biji sesawi, tapi kita harus punya iman tersebut. Karena apa? Kalau tanpa iman Bapak Ibu, mujizat itu tidak akan terjadi. Ada amin. Apakah dokter ini butuh mujizat? Sangat butuh. Sangat butuh Bapak Ibu. Ketika saya mau mendoakan pasien, itu seringkali, Tuhan, saya butuh mujizatmu. Iso sembuh gak Tuhan? Kebetulan kan saya bagian doa, bagian kanker ya Bapak Ibu ya. Kanker itu wis paling ditakuti. Wangel sembune. Lek watuk pilek gampang sembune Bapak Ibu. Lek kanker, bukan kantong kering ya Bapak Ibu. Benar-benar kanker. Sulit sembuhnya. Apalagi kanker darah. Wangel. Ya. Nah, itu kita harus betul-betul punya mata iman, ya. Lanjut Pak, lanjut yuk. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan mata menurut Alkitab? Pertama, tetap ya nanti menjaga kesehatan fisik kita, yaitu kita ambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu. Boleh kita baca? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ini penting, yang ini penting. Sudah dapat Bapak Ibu? Boleh saya bacakan? Ya, mari kita membacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Caranya gimana? Pertama, menjaga kebersihan mata. Ya. Kemudian kalau kalau ada temennya yang sakit mata, mohon maaf sekali, kalau direkam juga enggak apa-apa. Seringkali orang Jawa itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada temennya sakit mata gitu ya, terus bertemu, terus gini. Pernah ada yang tahu enggak? Enggak tahu berarti ya sudah. Bukan orang Jawa berarti. Kayak gini loh Pak. Mohon maaf, ada yang tahu Bapak Ibu?
Itu kok gatel, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Jadi orang Jawa itu ada misalnya orang sakit mata gini. Dari belakang loh ya, dari belakang gini. Ini salah Bapak Ibu. Iya, gitu. Caranya gimana? Gampang. Kalau sudah salaman, udah cuci tangan. Penting. Ya, karena penularan virus, penularan bakteri lewat jabatan tangan. Ya, lanjut. Menghindari paparan cahaya. Kalau misalkan lihat ponsel, lihat HP, jangan di posisi redup. Seringkali yang ini, yang apa? Anak-anak itu ya, anak-anak ya, itu diingetin Bapak Ibu, diingetin baik-baik. Anak saya itu kan semenjak COVID itu ya, tahu ya Bapak Ibu COVID ya, mengalami nggak? Mengalami lah ya, gitu. Oke, semenjak COVID itu kan sekolahnya di rumah, online. Jaraknya gini Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Selesai COVID, puji Tuhan, dia mengalami mujizat luar biasa. Dari matanya nggak minus, jadi minus 4. 4 Bapak Ibu, 4. Saya sampai ngomong, kok 4? Papa cuman 1,5. Ini saya minus 1,5. Mamanya itu cuman 3 kalau nggak salah, nggak sampai 4. Yang paling dahsyat, anak saya cewek 2. Yang cowok gak sampai. Ya memang kita sekeluarga orang kecamatan semua ya. Begitu ya, begitu, jangan iri ya Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, kalau misalkan sudah seperti itu, tolong kasih yang ini, mengkonsumsi makanan yang baik untuk mata. Wortel, sayuran hijau, dan ikan. Penting. Ya. Waktu itu anak saya yang paling bawah, yang minus 4, sama-sama minus 4. Tapi yang paling parah itu 4,75. Yang nomor 3. Sampai dibilang lazy eye. Lazy eye itu mohon maaf, sarafnya ini enggak pada tempatnya. Males gitu ya. Akhirnya kita berikan wortel, sayuran hijau, terus kita paksa. Puji Tuhan, sekarang minnya sudah turun tapi enggak banyak ya, 4 Bapak Ibu, begitu ya, cuman turunannya sudah sampai 0,75an kira-kira gitu ya. Oke, kemudian menghindari kebiasaan buruk, ini penting ya. Terlalu dekat jaraknya, kalau diingetin, kalau anak jaraknya seberapa? Kalau bilang ke anak-anak 2 jengkal ya. Kalau anak-anak perempuan sekarang itu, anak perempuan, anak laki gitu ya, sekarang malah keren, gak usah deket, tambah dijedek no, jarak. Anak-anak itu sekarang gitu, malah ada itu di salah satu kalau mau beli online gitu ya, langsung ada gandulan nih, tahu gandulan nih Bapak Ibu, untuk megang handphone. Zaman-zaman COVID itu kan banyak Bapak Ibu beredar. Gak usah pegang-pegang, ini nanti ada gandulannya, langsung nanti, oh ya sambil tiduran sampai gini-gini. Oh nggak pernah tahu ya, yang tahu mungkin multimedia. Iya, ada kan ya Pak ya, yang kayak gini, kalung gitu, terus habis gitu handphone di depannya gini, gak usah megang. Oh gak pernah tahu ya, ya udah nanti pulang dicari di Shopee, gitu ya. Oke, saya lanjut Pak, silakan. Oke, kemudian bagaimana menjaga kesehatan menurut Alkitab, itu yang untuk fisik ya Bapak Ibu. Slide Pak, izin. Iya. Yang kedua, menjaga mata terhadap dosa, penting yang ini. Umat Tuhan tidak boleh ya. Mazmur 101 ayat 3. Saya baca aja ya supaya cepat ya. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Jadi yang nggak boleh itu apa? Nonton. Halo. Film apa Bapak Ibu? Halo? Film porno, jangan. Ya. Kemarin kita itu ya, ada melayani, itu mendoakan ya teman gitu ya. Itu terikat ini Bapak Ibu, pornografi. Dan ingat, pornografi itu lepasnya bisa bertahun-tahun. Kesaksian saya pribadi,
Saya dulu itu mantan preman Bapak Ibu. Iya. Tok Wen Andre itu teman baik saya. Iya toh. Dulu sering saya bully Bapak Ibu. Iya, saking orangnya nggak ada. Dulu itu kita gini, wes kamu nanti pulang ke kos itu paling kamu nanti ini alisnya di apa? Dikerik. Oh beneran Bapak Ibu. Iya, tanya Andri, gimana saya nakalnya dulu. Ya. Kemudian apa namanya? Saya itu sekolah di Saint Louis ya, Saint Louis sama Tok Wen. Terus kalau pulang, gue geran wah teman-teman Bapak Ibu, beneran. Ya, dikepung orang berapa, mereka itu rata-rata beraninya ngepung. Pulang tak pak no bolo, enten nono aku di luar, wong saya kayak preman ya Bapak Ibu. Pulang itu teman-teman saya dari sekolah lain luar gitu, datang semua, gak berani keluar yang musuh saya, gak berani. Iya, tapi itu saya gak bangga Bapak Ibu, gak bangga. Ngeri, keliru. Terus setiap hari dicekokin sama teman saya itu lah preman ya, preman pasar ya Bapak Ibu. Dicekok ya apa? Iki lho ono film apa? Film apa? Tak lihat, bokep kok. Saya terikat itu hampir 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun, sejak SMP kelas 3. Bayangkan. Ya, saya baru bisa lepas itu kurang lebih setelah saya doa itu berapa ya? Ya semenjak kenal mertua saya itu didoakan tiap hari. Ya apa gak di brainwash Bapak Ibu, mertuane pendoa ya, ayo ini doa, ini hati-hati Bapak Ibu, menjaga mata dari dosa. Karena apa? Dari mata itu turunnya ke hati langsung ke pikiran. Terus kalau itu tiap hari Bapak Ibu di brainwash seperti itu, ya mohon maaf akan menjadi suatu konsep dalam pikiran. Ya, itu enggak boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian menjaga mata dari godaan nafsu. Ya, ini penting. Ya, nafsu apa? Banyak nafsu, mohon maaf. Seks juga ada. Kemudian kalau saya bukan seks Pak Dokter, terus apa? Barang branded. Ya enggak? Saya tuh bingung Bapak Ibu ya. Kalau di Manado nih, itu waduh keren. Mereka lebih biasanya mengutamakan penampilan Bapak Ibu. Makanan kadang-kadang gak bisa makan, gak apa-apa. Saya punya temen itu banyak di Manado. Mereka kalau cerita ngeri. Padahal di sana Kristen itu adalah mayoritas. Berarti, mohon maaf, kekristenan tidak menyelamatkan. Tapi Tuhan Yesus cuman yang bisa menyelamatkan. Ya, harus dibedakan ya antara agama sama Tuhan. Ya, lanjut Pak. Lanjut. Saya dulu waktu kuliah sama Pak Jo, itu selalu dibilangin kekristenan itu tidak menyelamatkan. Beneran. Saya bingung. Loh, lah aku melok Kristen percuma. Oh beda ternyata. Maksudnya itu adalah kalau Anda cuman beribadah secara keagamawian percuma. Maksudnya gimana? Menjadi pelaku firman, ya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Menggunakan mata untuk memandang Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang aku tunjukkan. Kita sebagai umat Tuhan itu harus meminta Tuhan untuk menuntun. Jangan lupa arah kemana Tuhan. Jangan kalau waduh nganggur ya, nonton drakor, dracin, wis nonton apa? Anak saya yang perempuan itu saya sudah omel-omeli, sik nonton sinetron. Saya bingung, saya ngajari siapa? Itunya, ya teman-temannya. Saya bingung Bapak Ibu, hati-hati. Iya, begitu. Jadi gunakanlah mata kita untuk memandang Tuhan. Tiap hari berdoa, minta arahan Tuhan Bapak Ibu. Betul-betul minta arahan Tuhan, ya. Jangan sampai jalan kita salah, ya. Terus menjadi terang dengan mata yang baik. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh tadi. Ingat, sekali mata ini Bapak Ibu ngelihatnya yang enggak benar-benar. Oh iya, korupsi itu katakanlah menjadi hal yang biasa. Tidak apa-apa itu, baik.
Akhirnya kebiasaan. Saya ngelihat orang atasan saya juga enggak apa-apa. Jangan Bapak Ibu, jangan. Ya, korupsi, pencurian, pembohongan, jangan sampai. Ya, Bapak Ibu, walaupun sebelah itu mungkin katakanlah teman-temannya yang melakukan itu selamat, jangan. Ya, Bapak Ibu ya, gitu. Oke. Saya lanjut. Nah, tadi kalau hidung sama mulut nanti bisa dilihat ya di ibadah yang tadi pagi. Kemudian saya mau lanjut telinga. Karena kebetulan, mohon maaf, ini ada dokter telinga. Istri saya dokter THT Bapak Ibu, telinga. Nanti kalau yang mau tanya-tanya telinga, silakan. Iya, begitu. Silakan Pak, yang telinga Pak, boleh di slide-nya boleh di, iya. Ini yang hidung tadi sudah, mulut juga sudah, ya. Kita mau ngomong tentang telinga. Apa sih telinga? Dosa telinga. Telinga ini bisa berdosa enggak? Bisa Bapak Ibu. Ya, dalam Alkitab dosa yang berkaitan dengan telinga itu bukan hanya tentang apa yang kita dengarkan, tetapi apa yang respon dari setiap pendengaran akan yang masuk. Ingat baik-baik. Ya, karena apa? Firman itu masuk melalui pendengaran akan firman Tuhan. Itu iman. Ya, jadi kita bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Dosanya apa? Pertama, kita lihat ya dosa yang pertama. Menolak mendengar firman Tuhan. Seringkali kita di gereja, itu pembicara kok sih muda ya? Biasa Bapak Ibu. Ya, saya nggak sombong sih, tapi saya itu congkak Bapak Ibu. Kenapa? Saya memang kelihatan kayak baby face. Coba bayangin, umur berapa saya? Ayo, tebak berhadiah, ayo. Saya umur berapa? Wah, dong langsung Pak, sengono Pak. Saya kinyis-kinyis gini kok 65. Iya enggak? Gitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian kita lihat, menolak mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil, kita baca satu aja ya ayat ya. Sakaria Sakaria 7 ayat 11. Mohon maaf, ini mata sudah tua Bapak Ibu. Nggak bisa dibohongin, itu mata. Kalau mata tua itu positif Bapak Ibu. Ndelok ini Bapak Ibu. Ini biasa mata orang tua, ajar ya. Ini sudah tua berarti. Oke. Saya lanjut ya. Sakaria 7 ayat 7 ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Artinya apa? Setiap firman Tuhan itu ditemplak. Tahu ditemplak? Oh, itu bukan buat saya. Kalau ono istri nih, istri, iku lho untuk kamu. Rungokno. Pak gembalane hamba Tuhan nih bilang, iku lho ojo kaken cerewet ae. Ibu-ibu kan biasanya, Pak, habis ini, ya kan? Uangnya habis kan gitu ya. Terus habis gitu, apalagi ya? Ya biasalah kalau istri ya. Tapi puji Tuhan, istri saya itu ngomelnya cuman satu Bapak Ibu. Kalau sudah awal bulan, gak tahu ya. Cuman ngomelnya gini, mana transferannya gitu ya. Gitu. Iya, saya serahkan. Jadi saya sama istri saya selalu terbuka dan saya mohon maaf, saya serahkan memang keuangan pada istri. Gitu. Jadi kalau itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tolong jangan punya pikiran jelek-jelek. Oh, suami itu hak suami ya haknya suami. Istri duitnya istri ya duitnya istri. Jangan. Iya, Bapak Ibu ya. Kemarin kita melayani salah satu keluarga itu juga seperti itu. Ya, keuangan nih dipegang sama si laki ini. Laki mau makan sampai bingung. Ya udahlah, ya wislah kita berikan gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu hati-hati ya. Kemudian kalau ini lagi mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kapan sih kita menolak? Ya ingat ya. Firman Tuhan itu kalau ada hamba Tuhan, anggap firman Tuhan itu untuk diri kita. Walaupun yang berbicara Bapak Ibu di depan itu masih usianya jauh di bawahnya Bapak Ibu. Jangan, waduh, iki sih
sinyo-sinyo gitu ya, sinyo-sinyo, wis gak usah dirungokno, gak usah dirungokno. Enggak, semua firman Tuhan itu untuk kita. Karena apa? Alkitab ini, firman ini adalah untuk kita semua, untuk setiap dari kita. Jawaban kita ada di sini, Bapak Ibu, ya. Terus yang kedua, dosa telinga, mendengarkan gosip dan fitnah. Di gereja ada nggak Pak Dokter? Oh, nggak ada di sini, nggak ada. Yang banyak itu di luar, ya toh. Gembalanya digosipno, ya nggak? Hamba Tuhan digosipno. Itu di tempat saya Bapak Ibu, tempatnya mertua. Banyak. Iya. Kadang-kadang mohon maaf, di tempat ini kesaksian aja ya. Di tempatnya mertua itu kayak gini Bapak Ibu. Cilili, aku dikandani itu. Cilili kemarin salah, namanya Lili kan, mama mertua itu. Cilili ini salah, ngasih persembahan itu salah, tidak boleh itu buat orang seperti itu, gini-gini. Lah wong ini loh, ngasih persembahan itu mohon maaf, dari kantong pribadi bukan dari persekutuan. Dimarahin jemaat Bapak Ibu. Ngeri. Karena apa ya, ini tadi mendengarkan gosip dan fitnah. Ya, tidak boleh ya Bapak Ibu. Ya, jadi kan nanti ini harus benar-benar diperbaikin. Ya. Oke. Kemudian telinga yang gatel. Siapa telinganya yang sering gatel Bapak Ibu? Nah, ini. Kalau nanti gatel, hati-hati. Ya ini. Jadi maunya apa? Biasanya orang yang sering telinganya gatal itu mau mendengarkan yang menyenangkan telinganya saja, yang enak. Oh cantik ya, baik hati ya. Nanti ditegur sedikit dengan firman Tuhan, baper. Wes gak nang gereja gak paten. Biasanya kayak gitu. Ya Pak ya? Iya. Adakah di antara pekerja banyak? Pekerja Tuhan banyak Bapak Ibu, enggak ada di sini, di luar tempat saya. Begitu, ya, begitu. Kemudian tidak mau mendengar nasihat. Ini loh, seringkali kalau misalkan ya namanya biasanya kita mendengar arahan pimpinan ya. Begitu. Kalau pimpinan di tempat kerjanya atau mungkin di gereja memberitahu, ini loh Pak, ini enggak boleh kayak gini. Misalkan apa namanya dari Bulani atau Pak Jo memberikan nasihat, didengarkan dan dilakukan. Karena apa? Pimpinan kita di gereja itu wakil Tuhan. Ya Pak ya. Kadang kita itu enggak dengar Bapak Ibu. Ingat, manusia itu tidak lepas dari dosa dan salah. Yang bisa melihat kesalahan kita siapa? Ingat, orang lain. Tidak ada, ya. Lanjut Pak, bagaimana kita menjaga kesehatan telinga? Mumpung ada dokter THT. Jaga kesehatan secara fisik, gampang. Kalau kurek-kurek kuping, tahu kurek-kurek kuping ya? Bisa pakai apa? Jangan pakai besi. Terus habis itu sok-sokan beli di online shop itu ya, yang ada peluntir banyak, shred gitu langsung keluar gitu kan videonya. Ingat, video itu sinematik dibuat-buat Bapak Ibu. Akhirnya seringkali datang ke tempat praktek gitu ya, langsung bengkak. Diputer sekali Pak Dokter, itu langsung bengkak. Caranya gimana? Gampang kalau telinga ini, ya. Bersihkan dengan cotton bud, ya. Tapi 2 minggu sekali, luarnya saja. Jangan ditekan ke dalam gitu. Kenapa? Kalau pakai cotton bud, ujungnya tumpul Bapak Ibu, tambah masuk kotoran. Oke ya? Oke. Iya. Kok pada bengong semua? Hah? Oke, yang kedua. Yang pertama, ya maaf, menjaga kebersihan telinga dan tidak memasukkan benda tajam ke dalamnya. Hati-hati. Ya, kalau nggak sengaja kemasukan, gimana Pak Dokter? Bisa. Tadi, kemarin istri cerita. Itu kalau pakai sesuatu ya, mohon maaf, kalau pakai sesuatu mandi, kemudian keramas, mungkin telinganya kemasukan air, jangan terus habis itu diungkep pakai anduk. Kalau yang bagi ibu-ibu biasanya pakai anduk terus dinaikno gini ya Bapak Ibu ya, dibuat apa sih namanya, saya nggak ngerti lah, saya bukan cewek soalnya ya kan gini, itu nggak boleh. Kenapa? Air nggak bisa keluar dan itu bisa lembab, bisa infeksi ya, ini secara medis gitu ya.
Kemudian menghindari suara terlalu keras. Ingat, ini yang paling penting. Kadang-kadang mohon maaf, kita pakai earphone, pakai TWS, tujuannya untuk apa? Bagi saya ini terlalu egois gitu ya. Iya, kalau di tempat ramai masih oke ya. Tapi kalau sudah di rumah, sebelahannya itu papa mamanya gitu ya, atau mungkin anaknya lagi nonton gitu papa mamanya ya, gak pengen diganggu, langsung pakai gini. Ya Pak ya, gak boleh ya gitu. Kenapa? Ingat, ini bisa merusak. Biasanya kepengennya begitu masuk digetno suara lagu itu kepengennya gini-gini ya Bapak Ibu ya, tahu gini-gini. Tadi saya tuh mau ya gini-gini, lagunya enak Pak gitu. Suaranya itu biasanya 100 maksimal di polling. Suaranya 100, tidak boleh. Ini menurut ilmu THT, ini saya sampaikan ya Pak ya, mumpung ada dokter THT. Tidak boleh melebihi 60%, tidak boleh melebihi 60 menit untuk pemakaian earphone, TWS, terus apa? Bone conduction, tidak boleh melebihi 60 menit dan tidak boleh melebihi 60%. Kalau tidak, maka akan menyerang sarafnya. Puji Tuhan, langsung dikena sarafnya, ya. Oke? Terus menjaga telinga dari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Hindari mendengarkan gosip. Kalau ada teman-temannya, gak usah ngomong ke gosip. Di gereja ngomong tentang firman Tuhan. Di luar ketemu teman ngomong firman Tuhan. Kemarin aku disembuhkan, orang tua saya disembuhkan. Mungkin ya, begitu. Saya sering kali kalau ketemu pasien, saya bilang gini, saya punya pasien, saya selalu kesaksian. Itu adalah bagaimana Tuhan meluputkan pasien-pasien saya dari kasus leukemia Bapak Ibu. Iya, ngomong firman Tuhan, nanti lama-lama akan dapat jiwa. Karena apa? Yang Tuhan mau, Bapak Ibu itu adalah menyebarkan firman Tuhan, bukan menyebarkan gosip. Adakah di Alkitab tulisannya, silakan jadikanlah semua bangsa muridku untuk bergosip ria? Ada enggak? Enggak ada ya? Nanti saya dimarahi Pak Jo. Ya, ada enggak? Enggak ada kan? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Oke? Nah, ini banyak bangku-bangku kosong. Tadi saya tuh pengennya gini, gimana kalau gini ya, mulai hari ini, mulai minggu ini, kalau ketemu teman, hei ketemu, apa kabar? Puji Tuhan. Ngomong gitu aja nanti Bapak Ibu, wah request berubah ya. Itu aja. Nanti kalau Bapak Ibu dilihat sudah berubah, bukan berubah jadi Spider-Man, Superman, enggak. Tapi bagaimana kepribadian itu sudah melekat ke Tuhan, sudah berubah Bapak Ibu, maka enggak usah diminta ke gereja sini, pasti akan tanya, kamu tuh gerejanya di mana sih? Oh GBT Kristus Hayat, aku tak melok sih. Kamu kok sudah berubah? Aku mau pengen berubah, boleh enggak? Tapi kalau Bapak Ibu mohon maaf, saya suka gosip, marah, mau enggak jiwa-jiwa yang baru ikut Bapak Ibu? Enggak. Mau ya komitmen ya? Boleh ya? Cuman gampang ngomongnya. Mulut kan digunakan untuk apa sih? Gunakan untuk bicara firman Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Tuhan itu luar biasa. Udah gitu aja. Mau? Tidak usah marah-marah, langsung bilang gitu. Ya, termasuk saya juga harus gitu. Ya, oke? Oke, lanjut. Kemudian pilih musik yang kedua. Pilih musik dan hiburan yang membangun dan membawa kita dekat pada Tuhan. Bukankah banyak di antara kita lebih suka musik duniawi daripada musik rohani? Ya Pak ya. Coba saya tanya yang masih muda-muda, noni-noni ini. Tahu lagu Apate? Ya Pak nih, Apate gitu. Keliru ya nadanya ya. Ya udahlah, memang saya nggak suka kok gitu ya. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu, kalau jalan sama anak-anak di mobil ya, atau dimanapun, setelan lagu gereja, ojo lagu dunia. Dulu saya sukanya house musik Bapak Ibu. Zaman saya dulu masih muda, SMA, itu suka house musik, tahu house musik?
yang dam dem. Namanya si arek muda ya. Sekarang saya ngrungokno kayak gitu, mumet langsung vertigo kumat Bapak Ibu. Beneran ini, beneran. Saya sukanya lagu apa? Gereja. Iya, itu dilatih oleh mertua saya, di brainwash. Ya, sejak itu, mohon maaf, ya, anak saya laki, ya, itu suka, tak pikir nyetel lagu apate kayak itu ya. Tak nunggu sih ini lagu, oh bahasa Inggris. Gak ngerti bahasa Inggris Bapak Ibu, saya itu gak ngerti bahasa Inggris, walaupun sudah S3. Ya, saya ini sekali lagi ngambil S3 Bapak Ibu, sekolah sampai sumpek. Ya, sekolah sampai sumpeknya apa? Bahasa Inggris tok, gak ngerti bahasa Inggris sisan. Ya, saya tuh dengarkan lagu apa sih anakku ini ya, yang tak dengarkan, waduh, ini jangan-jangan lagu duniawi. Ternyata lagu-lagunya rohani itu banyak ternyata lagu barat. Tak omeli sama saya, kamu lagunya apa sih nak, kok kayak gini gitu. Enggak, ini lagu gereja, ini buat pelayananku. Walah ya wis. Tak lihat-lihat, oh teksnya baru ngerti, oh iya ya bagus gitu. Iya toh? Karena lagu, mohon maaf, lagu duniawi itu ngeri kalau Bapak Ibu nggak ngerti artinya. Lagu Lucifer ada nggak? Ada. Pernah tahu nih? Iya udah, jangan dicari. Kalau yang mau nyari silakan. Lagu Lucifer ada. Ya Bapak Ibu, lagu Desperate, putus asa, ditinggal pacar, ditinggal suami, istri. Waduh, lagu kok kayak ngono. Nggak membangun iman. Ya, lanjut. Setelah telinga, terakhir ini ya, mau habis ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya, telinga. Nah, ini tangan dan kaki sudah. Saya lanjut tangan. Kalau dosa tangan dan kaki ini gimana? Ada nggak? Ada. Tangan dan kaki ini melambangkan tindakan dan perjalanan kita sehari-hari. Sudahkah tindakan dan perjalanan kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan firman Tuhan? Bapak melangkah, Bapak Ibu melangkah, ini sudah tanya Tuhan apa belum? Jujur Bapak Ibu, saya ngambil S3 itu baru keterima. Baru keterima itu kemarin Desember 2024. Saya tanya ke Tuhan, saya harus ngambil apa? Saya sama Tuhan itu ditata, kamu S3 kedokteran dulu, setelah itu S3 teologi. Waduh, ketemu Pak Juman. Ketemu Pak Jo lagi Tuhan. Iya. Tapi kamu harus belajar firman aku. Ya udah, setelah S3 ini saya sudah harus janji untuk ngambil S3 teologi Bapak Ibu. Gitu, doakan saya ya Bapak Ibu. Gitu. Iya. Ya. Jadi ingat, apapun tanya Tuhan, kemana tanya Tuhan. Jangan sampai arah Bapak Ibu ini salah. Ya, begitu ya. Ada nggak dosa tangan untuk melakukan kekerasan? Itu nanti boleh diambil ya filenya. Tangan yang melakukan kekerasan dan pertumpahan darah. Ini saya gegeran dulu, ternyata salah. Ini ada ayatnya. Ya enggak? Jadi kalau mau melakukan sesuatu harus tanpa kekerasan. Istri jangan ditempeleng Bapak Ibu, disayang aja. Ya Bapak Ibu, ini wayangnya Valentine, jangan dimarahin, jangan itu, disayang. Ya, walaupun nanti ya istrinya bau balsem, kan wis tua itu bau balsem. Istri saya dulu itu baunya itu minyak wangi, ya. Tapi ya enggak sih, waktu semenjak ketemu saya itu sudah bau minyak kapak. Ya, sekarang sudah mending. Saya bilang, saya enggak suka minyak kapak, dia baik hati. Ya udah, dikasih ini? Face care. Nah, itu lumayan itu Bapak Ibu, wangi ya. Gitu. Nah, kemudian tangan yang mencuri dan berbuat curang. Apakah ini berkenan? Tidak Bapak Ibu. Di Efesus 4 ayat 28, mencuri dan melakukan perbuatan curang adalah dosa yang harus kita tinggalkan. Ini ayat-ayatnya ya. Kemudian ada satu lagi. Tangan yang malas dan tidak mau bekerja. Maunya itu kalau orang zaman sekarang itu mager. Bahasanya orang enom itu mager. Aku mager. Kayak anak-anak saya itu ya saya marahin loh Bapak Ibu. Ya, pengennya itu ngegame mulu.
suatu hari seringkali gak sengaja kita gak belikan pulsa pakai data. Wifi-nya saya matiin, modiar kon. Udah gampang, nggak usah mangkal-mangkal sama anak, matiin wifi-nya ya Bapak Ibu, kemudian nggak usah dibelikan pakai data, habis sudah, gak ada game lagi, aman, aman, ya begitu. Lanjut Pak, bagaimana menjaga kesehatan tangan dan kaki? Maaf, ini kaki dulu, ya ini tangan dan kaki. Nah, untuk menjaga kesehatan tangan dan kaki, pertama kita harus merawatnya secara fisik, otomatis 1 Korintus 6:19-20. Menjaga kebersihan tangan dan kaki. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, cuci tangan. Apakah dokter ini orang Farisi? Bukan. Ada memang di ayat Perjanjian Lama, sebelum itu kan cuci tangan, membasuh tangan dan kaki. Tuhan Yesus sudah menunjukkan cuci tangan, membasuh tangan dan kaki. Tujuannya apa? Menghindari bakteri dan virus. Ya, ayat Alkitab itu berbicara mengenai kesehatan loh Bapak Ibu. Tapi seringkali kita kan lupa, Yesus membasuh kakinya murid-muridnya. Sebetulnya untuk apa? Kesehatan, bagus. Ya enggak? Terus, yang kedua, menghindari kebiasaan duduk terlalu lama atau kurang bergerak. Ini mager enggak boleh. Duduk terlalu lama, mohon maaf, hati-hati yang cewek-cewek ya. Terutama misalkan perjalanan jauh, biasakan kalau sudah perjalanan jauh ya Bapak Ibu, biasakan berhenti di rest area gitu ya, dimanapun untuk melemaskan kaki dulu. Kalau Bapak Ibu posisi seperti ini terus dalam mobil gitu ya, lama-lama itu bisa menyebabkan DVT atau ada sumbatan di sini. Hati-hati ya, resiko sumbatan ya. Jadi kalau sudah 1 jam, paling lama 2 jam, tolonglah berhenti di rest area, ngelurusno kaki gitu ya, ngelurusno kaki aja gini gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas yang sehat, jalan atau olahraga ya. Ini anak-anak saya, mohon maaf saya pakai kata anak-anak saya aja ya Bapak Ibu biar tidak ada yang tersinggung. Anak-anak saya suruh jalan jauh sedikit mau males Bapak Ibu. Jadi kalau sudah setiap hari Jumat gitu ya, kemudian dia itu kan harus les piano ya, lesnya sekolah saya, anak saya itu di Gloria, dan kalau sudah les itu di daerah East Coast-nya, jadi harus jalan. Nggak sengaja saya nggak jemput Bapak Ibu, tak suruh jalan sama susternya, tak suruh jalan biar nggak males ya. Tapi Pak berulang kali, Papa ini kok nggak jemput, panas tahu nggak panas. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita kurang jalan atau bergerak, kurang berjemur, yang terjadi adalah kurang vitamin D. Ketika kurang vitamin D, penyakit makin banyak. Ya. Penyakit apa? Autoimun. Zaman sekarang banyak autoimun Bapak Ibu. Kurang gerak. Ya. Kemudian penyakit apa? Alergi. Nah, khusus untuk alergi sama autoimun, mohon maaf, berikan vitamin D. Tapi tidak cukup dengan obat, harus berjemur minimal 15-30 menit. Kapan Dok? Jam 9, dengar baik, bukan jam 7, jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting sekarang menurut Alkitab, dikit lagi ya, dikit lagi, 5 menit, dikit lagi. Loh belum Pak, belum diganti, ini susu pulang ya. Menjaga tangan dan kaki dari perbuatan dosa. Ingat Bapak Ibu, tangan dan kaki itu pergunakan untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Ya, begitu. Kalau untuk melayani, untuk mendoakan, silakan. Orang tua saya tadi, mohon maaf, dia itu terkapar, itu terpaksa, itu posisi foto itu di IGD. Ya, jam 9 jam 9 itu dibawa sampai ke rumah sakit. Jam 12 itu masih belum diapa-apakan. Sudah lebih dari 6 jam. Pikir saya, waduh Tuhan, ini bisa mati ini Tuhan. Gejala sisa. Gejala sisa, orang tua saya itu kan suka kerja Bapak Ibu. Ya. Gak bisa disuruh diam terus habis gitu tangannya gini terus nyeret. Gak bisa, pasti ngomel ke saya. Ngomel Bapak Ibu. Omelannya itu lebih dahsyat nanti. Ini gimana gitu ya. Gitu ya.
Yang ngomel itu mama biasanya. Ini gimana papa kok kayak gini gitu. Pasti yang disalahkan anaknya. Padahal anaknya ini nggak bersalah. Dia cuma seorang dokter tapi nggak berbuat kesalahan, Bapak Ibu, ya begitu. Kamu itu dokter tapi nggak bisa menyembuhkan papa mama, loh, gitu, ya. Akhirnya singkat cerita dia dimasukkan obat, obatnya menyebabkan perdarahan. Yang tadi saya katakan 16 sampai 17 juta itu cuman hanya butuh 1 cc itu menyebabkan perdarahan, gusinya berdarah, Bapak Ibu. Bayangin. Ya. Kemudian Tuhan, obat ini gak iso mlebu Tuhan. Nangis. Jujur dalam hati saya nangis, Bapak Ibu. Wis larang, gak ono gunane. Ya udahlah. Udah, saya sama istri sama mertua tak panggil, Bapak Ibu, karena mertua saya ini tulang punggung saya, doa. Karena pendoa memang, Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa pendoa, ingat ada Ibu Gembala, ya ada Bapak Gembala, atau mungkin dari pekerja gereja yang ikut mendoakan. Kalau ada kesulitan, halangan, ada masalah, silakan menghubungi gereja. Karena gereja ini adalah tempat kita bersekutu. Jangan merasa hebat. Saya nggak merasa hebat, nangis Bapak Ibu, saya butuh pendoa. Lek iso pendoa berapapun tak bawa, doa bareng. Tapi saya butuh cuman mertua. Terus jangan lupa, ketika sakit, tangan Anda jangan lupa gunakan untuk mengurapi orang sakit. Iya, orang tua saya itu kita urapi, Bapak Ibu, mulai dari kepala sampai ke kaki pakai minyak urapan. Kita doa sama-sama, ya. Puji Tuhan. Jam 4 sore itu sudah sadar, matanya melek gini. Pertama dipanggil, papa gak sadar, mek ngorok, sing banter. Percuma, Bapak Ibu. Jam 4 sore itu dia sudah bisa melek mata, Pak, udah mulai buka, ya wis, puji Tuhan. Akhirnya besoknya bisa ngomong, puji nama Tuhan. Tidak ada gejala sisa apapun, pelo tidak ada. Bayangin, pertama itu ngomongnya pelo gak ada. Ya kan? Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan saya ingin membanggakan, tidak. Saya ingin cuman satu hal, Bapak Ibu. Bagaimana kita menggunakan seluruh tubuh kita, Bapak Ibu, ya, untuk mendoakan. Dulu tangan saya untuk ngebui orang, sekarang untuk mendoakan, kita mendoakan, ya. Kemudian kita memberkati siapapun, ya, mengoleskan minyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tanya waktu itu, Pak, waktu gak sadar gak dibawa Tuhan. Pikir saya kan lumayan ya Bapak Ibu, lumayan kesaksian, ya enggak? Iya enggak? Siapa tahu ketemu Tuhan, wow, Tuhan bilang suruh balik. Karena ada yang kesaksian seperti itu. Papa saya enggak. Cuman dia enggak pertama itu awal-awal 1 minggu pertama lupa ingatan kadang-kadang naruh apa gitu, duitnya hilang, lupa gitu ya. Loh, aku kok lupa ya gini. Ya udah gak apa-apa. Sekarang Bapak Ibu, gak duit 1.000 iku apal. Iki mangking njupuk sapa ya? Duit tak taruh gini. Sate sing sering kali tak makan ya. Saya sering ngambil orang tua makanan orang tua, tak ambilin gitu, ngisengin. Tak makan gitu ya. Dia bisa tahu. Iki mang lak jumlahnya 10. Kok saya jumlahnya 9 ya? Tanya lah ke pegawai saya, siapa sih ngambil satu? Itu, puji nama Tuhan. Ya, oke. Tim musik mungkin bisa kembali, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, ya, bagaimana kalau kita semua yang di sini bersepakat sehati, Bapak Ibu, mulai sekarang, bagaimana kita mau menggunakan panca indera kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Mau enggak? Tante yang di situ, saya sudah umur tua, saya nggak bisa untuk mungkin pengabaran Injil, ngotbah. Nggak usah, tante bilang aja, puji nama Tuhan, itu aja tante. Nanti perlahan dimarahin orang, puji Tuhan. Ya, kemudian ada orang yang berbuat kejahatan ke Bapak Ibu, puji Tuhan, ampuni. Mau nggak seperti itu? Lo mau nggak mau ya tetap Alkitab Bapak Ibu. Iya nggak? Gitu ya? Mau ya? Mau ya? Oke.